Pemirsa, sidang kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menghadirkan saksi kunci yang berperan mencarikan pembeli sabu seberat 1 kilogram. Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini kembali menggelar sidang kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi mahkota yakni Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 2 itu akan memberikan kesaksian untuk terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara, Samsul Ma'arif, Linda Pujiastuti, dan Kompol Kasranto. Dalam sidang pada Senin 20 Februari lalu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi kunci, yakni Janto P. Situmorang dan Muhammad Nasir, yang diduga berperan sebagai penerima narkoba jenis sabu dari terdakwa Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru. Dalam sidang tersebut terungkap, Kompol Kasranto meminta polisi untuk mencari pembeli sabu. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyatakan tidak ada keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberatkan kliennya. Hotman justru menyoroti kehadiran 19 jaksa senior untuk menangani kasus ini. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Teddy Minahasa meminta agar sabu ditukar dengan tawas. Bahkan ada lagi keanehan yang sangat terlalu aneh, yaitu 4 penyidik polisi dari Bukit Tinggi yang diperiksa 2 minggu lalu ya. Ternyata di BAP tidak ada satupun pertanyaan. Mereka udah di BAP oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi tidak ada satupun pertanyaan apakah benar ada penukaran sabu dengan tawas. Padahal itu kan roh dari kasus ini kan katanya Teddy Minahasa memerintahkan penukaran sabu dengan tawas di Polres Bukit Tinggi. Tapi 4 polisi dari Polres Bukit Tinggi, bahkan ketua panitianya juga yaitu Wakapolres yang kemarin juga telah dibawa sumpah memberikan keterangan di sini. Ternyata di BAP tidak ada sama sekali pertanyaan dari penyidik Polda apakah benar ada perintah dari Teddy Minahasa untuk menukar sabu dengan tawas. Jadi ditanya juga kagak gitu loh. Penyidik yang menangani di Bukit Tinggi itu ditanya juga kagak. Tapi kok didakwa itu gitu loh. Teddy Minahasa merupakan terdakwa peredaran narkotika jenis sabu. Ia didakwa bekerja sama dengan anak buahnya di kepolisian dan warga sipil dalam bisnis gelap peredaran narkoba. Menurut jaksa, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiranegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sidang kasus narkoba Teddy Minahasa, kita akan bergabung dengan rekan Rizky Darmansyah. Selamat siang Rizky, agenda pemeriksaan hari ini silakan laporan Anda. Ya, Natialita dan juga pemirsa, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tengah diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang nanti dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota yaitu Teddy Minahasa. Namun berdasarkan informasi dari Jaksa Penuntut Umum setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa saat ini Teddy Minahasa memang belum hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena sedang menyelesaikan proses administrasi yang tengah berlangsung di Rutan Polda Metro Jaya, dan tetap akan dinantikan ini seperti hal yang disampaikan oleh penasihat hukum akan menunggu kedatangan dari saksi mahkota yaitu Teddy Minahasa dan berharap betul Teddy Minahasa ini bisa hadir untuk mengungkap dan juga dicecar sejumlah pertanyaan oleh
penasihat hukum dari terdakwa yang disidangkan pada hari ini, yaitu Linda Pujiastuti dan juga Dodi Prawiranegara ex Kapolres Bukit Tinggi. Tadi sebelumnya sudah dilaksanakan pemeriksaan saksi mahkota juga untuk terdakwa Linda Pujiastuti dan juga Dodi Prawiranegara. Saksi mahkota yang diperiksa ini adalah Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Kompol Kasranto, ya bagaimana komunikasi yang berlangsung antara ia dengan Linda Pujiastuti, dan ia juga mengaku sudah kenal dengan Linda Pujiastuti sejak tahun 2000 dan mengatakan profesi Linda Pujiastuti ini merupakan seorang muncikari. Namun tadi di akhir persidangan Linda Pujiastuti mengkonfirmasi maupun juga membantah keterangan yang disampaikan oleh Kompol Kasranto. Ia mengatakan merupakan seorang pengusaha dan penjual barang antik dan juga membantu Polri untuk mengungkap peredaran narkoba. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Kompol Kasranto terkait dengan jual beli narkoba adalah ia pertama kali berkomunikasi atau diminta oleh Linda Pujiastuti untuk menjual narkoba jenis sabu yang disampaikan oleh Linda Pujiastuti ini didapat dari seorang jenderal polisi yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat begitu. Hal inilah yang membuat tadi Kompol Kasranto menurut keterangannya yakin dan juga bersedia untuk mencarikan pembeli bagi sejumlah sabu yang dimiliki atau yang ditawarkan oleh Linda Pujiastuti. Ada 2 kali transaksi yang tadi di persidangan terungkap. Pertama 1 kg dan juga kedua ini 1 kg yang dijual ini secara terpisah-terpisah. Pertama ini 1 kg sudah berhasil dijual oleh Kompol Kasranto ini melalui Yanto yang merupakan anggota Polsek Kalibaru, Muara Baru, Jakarta Utara, dan telah didapatkan pembeli dari penjualan 1 kg sabu tersebut dengan nilai total 500 juta rupiah. Dan memang tadi juga disampaikan oleh Kompol Kasranto bahwa Linda dengan dirinya telah menyepakati harga penjualan sabu ini senilai 400 juta rupiah. Nah, di penawaran kedua begitu setelah bulan September yang pertama 1 kg telah berhasil terjual dengan total 500 juta rupiah. Kemudian ini Linda kembali menawarkan kepada Kompol Kasranto 1 kg sabu kembali, namun memang di penawaran kedua ini tidak dijual secara keseluruhan, dijual secara terpisah. Ia juga meminta bantuan kembali Yanto dan juga Ahmad, anggota narkoba dari Polres Jakarta Barat begitu untuk menjualkan. Ada beberapa yang dijual 100 per 100 gram, ada yang dijual juga dalam 200 gram, nilainya yang berbeda-beda. Tadi dalam persidangan diungkapkan ada yang dijual 100 gramnya 48 juta rupiah, ada juga yang dijual senilai 50 juta rupiah per 100 gramnya. Dari proses jual beli ini Kompol Kasranto mengaku mendapatkan untung 70 juta rupiah, sedangkan anggota ataupun pihak yang disuruh oleh Kompol Kasranto untuk mencarikan pembeli yaitu Yanto mendapatkan 20 juta rupiah per 100 gram, sedangkan Ahmad ini mendapatkan untung 2,5 juta per 100 gramnya begitu. Tadi di akhir persidangan juga Linda Pujiastuti ini membantah pernyataan dari Kompol Kasranto yang mengatakan bahwa sedari awal ini telah memberitahu bahwa barang ataupun sabu yang ditawarkannya kepada Kompol Kasranto ini merupakan barang milik TM, Teddy Minahasa, walaupun tidak menyebut secara jelas ini merupakan Kapolda Sumatera Barat. Di akhir persidangan terdakwa lainnya tadi Dodi Prawiranegara tidak membantah ataupun tidak memberikan keterangan terkait dengan apa-apa yang disampaikan oleh Kompol Kasranto dalam persidangan pada hari ini. Tentunya kita akan menantikan nanti seperti apa jalannya sidang pada hari ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena kini sedang menantikan kedatangan dari terdakwa Teddy Minahasa, saksi mahkota yang diharapkan bisa memberikan keterangannya dalam sidang dengan agenda pemeriksaan untuk terdakwa Linda Pujiastuti dan juga Dodi Prawiranegara pada hari ini. Tadi di awal sebelum dimulai persidangan juga kuasa hukum dari Linda Pujiastuti dan juga Dodi Prawiranegara ini menyampaikan ingin sekali menggali keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Teddy Minahasa dalam BAP karena menurut kuasa hukum banyak keterangan-keterangan yang tidak benar dan juga dikarang oleh Teddy Minahasa dan tidak mengakui bahwa memerintahkan Dodi Prawiranegara untuk menyisikan sejumlah sabu dari barang bukti pengungkapan sabu di Bukit Tinggi Sumatera Barat ini untuk dijual ataupun untuk dicarikan penjual. Karena beberapa waktu lalu dalam persidangan sebelumnya kita juga
sudah menyaksikan begitu, mendengarkan keterangan dari Teddy Minahasa yang membantah adanya arahan ataupun memerintahkan Dodi Prawirana untuk melakukan hal tersebut dan membantah keterangan saksi yang ia nilai ini menafsirkan percakapan di pesan singkat WhatsApp ini sebagai perintah ataupun arahan dari Teddy Minahasa untuk menyisikan barang bukti sabu, mengganti dengan tawas dan juga mencarikan penjual untuk sabu ini. Sementara itu dapat kami kabarkan, Anatia Lita dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sementara kita akan kembalikan pada Anda di studio. Rizky Darmansyah, ini menarik sekali laporan Anda mengenai penukaran sabu dengan tawas. Apakah pada persidangan sebelumnya juga ini dibahas melihat kuasa hukum dari Teddy Minahasa sendiri, Hotman Paris, yang sempat komplain begitu tidak ada dalam BAP pertanyaan mengenai pertukaran sabu dengan tawas yang disuruh oleh Teddy Minahasa. Seperti apa? Ini juga tadi yang tentunya akan ingin sekali digali oleh penasihat hukum dari terdakwa yaitu Linda Pujastuti dan Dodi Prawirana, arahan-arahan atau perintah-perintah yang memang tidak diakui oleh penasihat hukum Teddy Minahasa dan juga Teddy Minahasa sendiri. Padahal menurut penasihat hukum dari terdakwa yang hadir pada hari ini, Anda dan juga pemirsa, bahwa sudah jelas begitu perintah dari Teddy Minahasa untuk memastikan kondisinya aman dan bisa dicarikan penjual dan juga meminta sebagian atau disisikan barang bukti ini dan diganti dengan tawas. Nah, untuk nantinya barang yang disisikan ini diamankan oleh Dodi Prawirana dan nantinya dicarikan pembeli. Begitu, Anatia Lita. Baik, terima kasih laporan langsung Rizky Darmansyah dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan pemirsa, Breaking News harus jeda terlebih dahulu, usai jeda kami kembali.